Assalamualaikum hai semua, kembali bersama Melimai Cooking TV. Kali ini saya mau share 5 resep hidangan manis buat buka puasa. Sengaja dicari yang paling mudah bikinnya supaya gak terlalu banyak keluar energi yang lagi puasa. Kelima resep ini selain mudah bikinnya, bahan-bahannya juga enggak ribet dan gampang dicari. Oke, kita simak aja ya 5 kreasi manis buat sajian buka puasa sore ini. Resep pertama yaitu bomboloni cookies. Langkah pertama saya mau bikin isiannya dulu ya moms. Jadi ini saya siapin bahan-bahan untuk isiannya, ada selai coklat, terigu, dan margarin. Saya gak pakai gula tepung lagi ya karena selainya udah manis. Nah selanjutnya saya mau mencampur ketiga bahan tadi ya moms. Margarinnya langsung aja taruh di bangku, menyusul selai coklatnya dan juga terigu. Ketiga bahan ini lalu diaduk sampai merata supaya nanti gak keras bagian. Kalau udah menggumpal kayak gini berarti udah tercampur semua bahannya ya mom. Sekarang tinggal dibulat-bulat aja, ukurannya dikira-kira aja ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Ini hasilnya, sekarang mau saya simpan dulu di kulkas ya, biar coklatnya kokoh pada waktu nanti dikasih kulit. Sekarang saya mau membuat adonan kuenya, biasanya ini disebut bahan kering ya moms. Oke, campurkan terigu, maizena, dan susu bubuk, aduk merata. Oke, sekarang kita akan mencampurkan bahan basahnya, yaitu butter atau margarin, telur, dan gula tepung. Oh ya, moms, untuk butter bisa pakai full margarin ya, atau bisa juga pakai butter margarin. Biasanya yang double-double tuh dari merek Royal Palmia, atau butter full juga bisa ya, silakan sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Ya, kalau pakai butter yang bagus, biasanya kan memang mahal ya harganya, jadi alternatifnya, kalian bisa pakai butter margarin dari Royal Palmia. Itu harganya murah ya, cuma 10.000 aja per 200 gramnya. Oh ya, ini saya menambahkan sedikit madu ya moms. Ini alternatif tambahan gula, tapi ini opsional aja ya, bisa pakai bisa enggak. Oke, sekarang aduk sebentar aja, yang penting bahan basahnya tercampur, nanti disempurnakannya pas diuleni aja ya. Setelah semua bahan basahnya tercampur, lalu sekarang kita mix dengan bahan keringnya. Kalau mau adonannya nanti lebih halus, bahan keringnya diayak dulu ya moms. Nah, adonannya sekarang udah jadi nih moms, tinggal dikasih isian dan dibulatin. Ikutin terus ya videonya, jangan di skip sampai selesai biar bisa dapat infonya lebih lengkap lagi. Nah, ini hasilnya kalau udah diisi dan dibuletin ya moms, cantik-cantik ya glowing adonannya. Ini saya baru dapat 1 loyang, totalnya ada 2 loyang ya, tapi ini mau saya panggang duluan nih. Panggangnya dengan api kecil ya moms, cukup 130 derajat aja selama 50 menit, atau silakan sesuaikan dengan jenis dan kondisi oven masing-masing. Karena tiap oven pasti punya karakteristik tersendiri ya, jadi durasi panggang yang di video ini bukan patokan ya. Semuanya tetap harus disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, begini hasilnya setelah dipanggang 50 menit dengan api atas bawah. Bentuknya tetap bagus ya moms, gak berubah, gak melebar. Sekarang kita kasih topping coklat meses dan almond. Sekarang saya mau cairkan dulu coklatnya ya moms. Ini bahannya cukup pakai coklat blok aja yang diiris-iris kayak gini. Lalu celupkan wadahnya di air panas sambil diaduk-aduk pelan sampai coklatnya cair.
Sekarang ambil satu kue yang udah didinginkan terlebih dahulu. Kalau masih panas jangan langsung dicelupin ke coklat ya. Oke, sekarang celupin bagian atas kuenya sekitar setengah bagian. Nah, begini hasilnya, lalu taburi dengan meses. Atau kalau mau full, bisa langsung celupin aja bagian coklat basahnya ke meses kayak gini. Jadi hasilnya full meses. Nah kan, jadi mirip donat ya, cantik banget deh, ini kayak donat mini. Lanjut celupin semua kuenya sampai selesai ya moms. Iya. Selain pakai meses, toppingnya juga bisa pakai almond flake ya, kayak gini. Ini almond panggang yang udah diremes. Cantik juga ya tampilannya pakai almond, jadi nampak lebih mewah. Alhamdulillah, udah selesai ya kita bikin kuenya. Kue yang mirip nastar isi coklat, juga mirip donat mini, tapi donat ngeprul ini ya. Tampilannya yang lucu, cantik, dan nyoklat banget, bikin ngiler dan pengen cepet gigit. Sekarang kita isikan ke toples ya moms. Kalau kue secantik ini bagusnya pakai toples transparan ya mom, yang bening itu loh, biar bodinya kelihatan. Kebetulan saya gak ada toples kayak gitu, jadi pakai ini aja ya, gak apa-apa. Kue yang cantik ini gak cuma buat ngisi toples-toples lebaran aja ya moms, tapi buat suguhan sehari-hari di rumah juga sangat recommended. Karena kuenya ini tahan lama dan topping coklatnya juga gak akan beleber walau ditumpuk-tumpuk kayak gini. Oke deh moms, tugas saya udah selesai nih. Resep dan tutorialnya udah saya share ya. Semoga suka dan segera dipraktekkan. Resep kedua yaitu kue dorayaki. Siapkan 2 butir telur ayam, lalu kocok sebentar supaya menyatu kuning dan putih telurnya. Selanjutnya tambahkan gula stevia. Ini gula alami pengganti gula pasir ya moms. Cukup tambahkan 20-25 gram gula stevia, udah cukup manis ya. Ralat mames. Maksudnya 12,5 sampai dengan 15 gram gula stevia. Kalau yang mau pakai gula pasir juga boleh, pakai antara 40 sampai 50 gram aja. Tapi kalau bisa gulanya udah dihaluskan ya moms. Atau kalau mau langsung pakai gula halus aja, itu lebih efektif lagi. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh vanila cair. Kalau mau lebih wangi bisa juga ya ditambahkan jadi 1 sendok teh. Jangan terlalu kebanyakan juga, nanti jadi pahit. Lalu aduk lagi sampai merata. Berikutnya saya menambahkan 1 sendok makan madu murni. Untuk madu ini optional aja ya moms. Boleh pakai, boleh juga enggak. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh perasa dan pewarna coklat. Ini saya pakai pewarna makanan coklat karena rencananya isiannya krim keju biar nanti tampilannya cocok. Luar coklat, dalamnya putih. Untuk takarannya kalau kurang coklat bisa ditambah lagi setengah sendok teh ya mam. Selanjutnya tambahkan 30 ml susu cair. Ini saya pakai yang low fat atau rendah lemak ya. Tapi kalau mau pakai yang biasa juga bisa. Atau kalau mau pakai air juga boleh. Dan yang terakhir campurkan 90 gram terigu atau 10 sendok makan ya. Sendoknya pakai sendok takar ya moms, kalau sendok biasa itu suka nggak akurat. Ini terigunya diayak dulu supaya nggak bergerendul dan nanti hasilnya jadi lebih halus. Oke, sekarang aduk semua bahan sampai tercampur rata dan jangan ada yang bergerendul lagi ya. Langkah selanjutnya panaskan wajan lalu tuangkan 3/4 centong adonan atau silakan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Untuk apinya cukup api kecil aja ya moms. Tutup sebentar sampai keluar gelembung-gelembung di atas permukaan adonan. Kalau udah gini lalu balik dan biarkan beberapa detik lalu angkat dan sisihkan. Ini tuh ngebaliknya gampang banget ya karena wajannya anti lengket. Kalau kalian pakai wajan yang biasa yang nggak anti lengket, sebaiknya olesi dulu dengan sedikit margarin. Diolesinnya tipis-tipis aja ya. Lanjutkan tuang adonan berikutnya sampai habis ya moms. Prosesnya sama seperti yang pertama tadi. Ini dia hasilnya, dorayaki kesukaan Doraemon. Ini bentuknya lucu banget ya moms. Ini jadi 5 piece ya moms, karena yang paling bawah tadi agak kegedean. Harusnya ini bisa jadi 3 pasang besar atau 4 pasang kecil ya. Oke, sekarang kita isi dengan krim keju. Cara bikin krim kejunya nanti ada tutorialnya di akhir video.
Ini diolesin keju bagian permukaan dalamnya ya moms, takarannya sesuai selera aja, bisa 1 sendok, bisa juga lebih banyak lagi. Lalu tutup dengan kepingan yang lainnya. Nah, jadinya begini nih, bundar kayak piring terbang UFO. Bagus ya? Lanjut ya, olesi piringan UFO berikutnya. Selain krim keju, bisa juga diisi dengan krim coklat atau krim-krim yang lainnya sesuai selera ya moms. Nah, sekarang kita potong ya. Jadinya kayak gini nih moms, lebih cantik kalau dorayaki coklat diisi dengan krim keju, warnanya jadi kontras ya. Sekarang, kita bikin krim kejunya. Cara membuat krim kejunya mudah banget. Siapkan 30-40 gram keju cheddar parut. Lalu, buang 5 sendok makan susu cair. Selanjutnya, aduk-aduk sampai kejunya lunak. Tidak perlu menambahkan campuran apapun lagi ya mems. Terus aja diaduk ya sampai kental dan membentuk krim. Nah, seperti ini udah cukup, ya bisa diangkat. Karens nanti setelah dingin akan jadi lebih kental lagi. Oke, sudah selesai. Silakan dikembalikan lagi ke admin. Oke moms, sekian dulu ya resep dan tutorial bikin dorayakinya. Resep ketiga yaitu cheese pancake. Langkah pertama, siapkan mangkuk, masukkan 1 sendok teh ragi instan, lalu tuang 300 ml air putih, aduk-aduk dengan whisk, lalu tambahkan juga 60 ml margarin cair. Aduk-aduk kembali. Tambahkan 50 gram gula pasir, 65 ml santan kental atau 1 bungkus santan instan kara dan aduk lagi. Untuk penguat rasa tambahkan 1/4 garam halus. Selanjutnya tambahkan 200 gram terigu, bisa pakai pro tinggi bisa juga pakai pro sedang. Masukin terigunya bertahap aja ya biar gak menggumpal. Nah, aduk-aduk sampai teksturnya kayak gini ya moms, halus gak bergerendul. Setelah ini lalu tutup dulu dan biarkan 10 menit. Setelah 10 menit, buka dan tambahkan potongan-potongan kecil keju cheddar. Lalu aduk dan tutup kembali. Biarkan sampai 30 menit. Jadi saya bukan mau bikin kue kamir atau pukis ya, karena kalau kue kamir jelas bahan-bahannya agak beda, kalau pukis pun bukan karena saya cuma proofing 40 menit aja, kalau pukis itu di proofingnya harus berjam-jam makanya ngembang, empuk tapi teksturnya padat. Setelah 30 menit lalu buka dan ini hasilnya. Tekstur adonan lebih mengental. Sekarang mari kita panggang. Saya panggang adonan kuenya pakai teflon wajan 4 lubang nih moms. Wajannya anti lengket, bahannya tebal dan kokoh, dilengkapi handle kayu anti panas. Bisa dicek ya moms spesifikasi dan harganya dengan klik link pembelian di box deskripsi video ini. Setiap lubangnya ini saya isi dengan kurang lebih 1 centong adonan ya moms. Lalu di atasnya saya kasih topping potongan keju kayak gini. Jadi kue ini rasanya emang ngeju banget loh moms. Perlu dicoba ya. Ini adonan udah kelihatan matang sampai atas, tapi bagian tengahnya belum matang, jadi harus dibalik dulu ya, tapi cuma sebentar aja matenginnya, jadi jangan sampai kering. Oke, jangan lama-lama, matengin bagian atasnya cukup beberapa detik aja, lalu angkat dan simpan di piring saji. Kemudian lanjutkan panggang adonannya sampai habis. Untuk resep ini saya menghasilkan 9 buah kue. Sebenarnya bisa dibikin 10 ya kalau beratnya sama. Seperti tadi di awal saya juga kasih topping keju ya buat kuenya ini, kejunya dipotong-potong agak tipis aja untuk pemanis supaya kelihatan lebih menyelerakan. Inilah hasilnya kue keju sederhana ala saya. Meski sederhana tapi percaya deh rasanya ini enak banget, gurih dan manisnya pas. Kalau bikin kue gini jangan terlalu manis ya nanti jadi gak enak. Ini yang paling atas adonan terakhir lebih tebal ya, mau dibikin 2 nanggung jadi terlalu tipis. Sekarang kita cobain ya gimana rasanya. Wah ini masih panas banget. Saya ambil yang ini aja yang udah dingin ya. Kalau keluarga saya suka banget makan ini pagi-pagi sambil minum teh hangat atau kopi pahit. Teksturnya empuk, rasanya emang enak sih. Aroma santan, margarin dan kejunya sedap banget keciumnya, terus gurih dan sedikit manis. Pokoknya wajib coba ya. Gak ada bau amis telur juga karena emang gak pakai telur. Oke deh moms, sekian dulu resep dan tutorial hari ini. Next time kita bikin lagi ya resep-resep kue sederhana tapi lezat endulito. Sampai jumpa lagi.
Resep keempat mini kunafa. Langkah pertama, siapkan 200 gram kataifi, lalu tuangkan margarin cair sekitar 80 sampai dengan maksimal 100 gram ya. Lalu aduk-aduk margarin dan kataifinya sampai benar-benar rata. Nah, ini udah benar-benar rata ya Moms. Sekarang mau saya panggang dalam wajan 4 lubang. Jadi untuk kataifinya ini saya panggang di wajan aja ya Moms, gak perlu pakai oven. Caranya mudah banget, tinggal masukin kataifinya kayak gini dan nanti agak dipadatkan supaya kataifinya nggak berceceran. Padatinnya bisa pakai gelas atau pakai alat pemadat adonan yang lainnya ya. Selanjutnya, panggang di atas kompor dengan api paling kecil. Kataifi ini mudah gosong ya Moms kalau pakai api besar, jadi usahakan sabar aja supaya hasilnya nggak mengecewakan. Gak butuh waktu terlalu lama juga kok. Kataifi ini dicampur margarin bisa cepat keringnya. Jangan lupa dibalik-balik ya supaya kematangannya merata, dan kalau udah matang bisa langsung diangkat. Tiriskan dulu kalau margarinnya masih ada yang netes. Ini dia hasil panggangnya. Kataifi ini belum selesai diolah ya Moms. Ini baru dasarnya aja. Ini teksturnya renyah banget. Nanti bakal disiram dengan sirup gula supaya rasa kataifinya lebih manis. Sekarang saya bikin sirup gulanya dulu ya Moms. Ini bahannya 100 gram gula pasir dicampur air, vanili cair, dan air perasan jeruk lemon. Aduk-aduk aja ya sampai airnya susut dan tekstur sirupnya sedikit agak mengental. Tapi jangan kental-kental ya. Nanti nggak bisa meresap ke dalam kataifi panggangnya. Setelah selesai dengan sirup gula, saya siapin juga irisan mangga harum manis. Mangganya ini wajib yang manis ya Moms. Untuk krimnya saya pakai yang simple aja ya Moms. Ini whipped cream instan bubuk. Saya pakai 100 gram dengan ditambah 10 sendok makan air es. Untuk bikin whipped creamnya jangan di mixer pakai mixer ya. Jangan sampai mengembang kayak kalau kita bikin topping kue bolu. Ini cukup aduk-aduk gini aja dan tambahin sedikit gula cair kalau mau lebih manis. Kenapa nggak boleh sampai ngembang? Karena bisa cepet cair. Kalau cuma diaduk gini hasilnya nanti lebih nempel dan lebih lengket. Nggak akan ada drama mencair ya. Sekarang masukin mangganya, lalu aduk lagi biar mangganya lebih nempel di krimnya. Oke, kalau krimnya udah selesai, sekarang kita urus kataifinya ya. Siramkan 1 sendok makan sirup gula pada masing-masing kataifinya kayak gini ya. Lalu kasih krim mangga di atasnya, ratakan supaya lebih rapi dan mudah ditumpuk. Nah, jadinya kayak gini ya Moms. Setelah tengahnya dikasih krim, lalu tumpuk dengan kataifi yang satu lagi ya. Jadi ini ada 2 keping ya untuk satu kue kataifinya. Dan kasih lagi krim di atasnya dan irisan mangga ya. Lalu untuk menambah aroma dan juga tampilan lebih menyelerakan, taburi di atasnya dengan green tea bubuk. Ini aroma green tea-nya bikin relax, wangi banget. Terasa enak di lidah, enak juga aromanya di hidung. Alhamdulillah ya, udah beres nih bikin kunafanya. Ini rasanya enak banget. Manisnya sedang ya, gak manis-manis banget kayak kunafa Timur Tengah. Karena saya gak suka ya kalau terlalu manis. Resep kelima yaitu puding mangga coksu karamel. Langkah pertama, siapkan panci tapi dalam keadaan api kompornya mati ya Moms. Lalu tuang 1 bungkus puding instan rasa mangga. Ini saya pakai puding susu Nutrijel kemasan 170 gram. Lalu tuangkan 600 ml air. Kalau di kemasannya 500 ml ya airnya, tapi saya tambah dikit biar pudingnya lebih soft. Selanjutnya nyalakan api sedang dan aduk-aduk puding cairnya sampai airnya mendidih. Bikin puding instan tuh emang sepraktis ini ya Moms. Kalau udah mendidih lalu matikan apinya. Sekarang siapkan tin wol 150 ml. Satu persatu isi dengan 1 centong puding. 1 centong kurang ya, biar gak terlalu tinggi karena nanti masih ada lapisan coklat dan susu. Oke, selanjutnya kita bikin lapisan kedua ya, rasa coklat. Cara bikinnya sama aja dengan yang tadi ya Mom. Serbuk coklatnya dituang ke panci, lalu tambahkan 600 ml air dan aduk-aduk sampai mendidih. Kalau udah matang, lalu tuang di atas lapisan puding mangga. Ini bikin lapisan keduanya setelah lapisan ke-1 dingin ya Moms.
Nah, beres diisi, sekarang tunggu sampai dingin lalu kita bikin lagi buat lapisan ketiga, yaitu puding susu. Untuk lapisan ketiga ini saya cuma pakai susu kental manis 250 ml. Jadi gak perlu pakai gula lagi ya moms, karena takaran susunya udah bikin pudingnya manis. Tambahan airnya sama aja ya, 600 ml. Selanjutnya aduk-aduk sampai kedua bahan ini tercampur rata. Lalu nyalakan apinya dan aduk terus sampai mendidih. Setelah matang, lalu tuang di atas lapisan puding coklat. Sisakan sedikit ruang buat karamelnya ya moms. Isikan satu persatu sampai habis. Nah, ini hasilnya ya, ada 3 lapisan, mangga, coklat, dan susu. Selanjutnya biarkan aja pudingnya dingin. Kalau mau lebih enak bisa masukin dulu aja ke dalam kulkas. Sementara saya mau bikin saus karamelnya dulu. Untuk membuat saus karamelnya, ingat ya moms, tinggal tuang 150 gram gula pasir ke dalam wajan, lalu biarkan meleleh sendiri ya, pakai apinya sedang cenderung kecil. Setelah gula mencair, lalu siram dengan air panas dan aduk-aduk terus supaya gulanya gak ngegumpal. Sebenarnya ini juga apinya saya terlalu panas ya moms, makanya warna gulanya agak pekat, kayak ditambah gula aren. Tapi gak apa-apa selama nggak gosong dan rasanya nggak pahit ya. Tapi saran saya apinya lebih aman kecil aja ya, meski agak lama tapi hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya, supaya kuah karamelnya lebih kental, tambahkan 1 sendok makan maizena dicampur 50 ml air. Lalu aduk-aduk terus sampai maizenanya benar-benar larut dan bersatu dengan gulanya. Nah, ini udah kental ya moms. Ini udah bisa diaplikasikan pada pudingnya. Tunggu sampai saus karamelnya dingin dulu, baru nanti kita ambil pudingnya dari kulkas ya. Oke, sekarang isikan saus karamelnya pada masing-masing tin wall. Karena ini udah penuh tin wallnya, jadi karamelnya saya tuang sedikit-sedikit aja ya moms, biar gak melebar. Jangan lupa juga kasih topping biar pudingnya lebih menarik ya moms. Bebas ya, toppingnya boleh apa aja. Ini saya pakai bubuk biskuit Marie Regal karena masih ada sisa waktu bikin puding susu karamel tempo hari. Selain biskuit Marie Regal, saya juga tambahin topping almond biar lebih variatif. Nah, ini saya coba pakai topping bubuk almond, malah kelihatan lebih cantik ya moms. Warna almond dan karamelnya kontras banget, tampilan pudingnya jadi makin berselera. Wah, cantik banget, perpaduan warnanya enak dilihat ya moms. Pudingnya nampak mewah, cuma ini gak bisa ditutup tin wallnya kekecilan, isinya kebanyakan. So moms, kalau mau bikin dengan takaran resep di video ini, tin wallnya tambahin ya 1 atau 2 buah, biar bisa ditutup jadi lebih aman kalau disimpan di kulkas. Tuh lihat moms, pudingnya lembut banget. Oke deh, sekian dulu ya resep dan tutorial hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.